Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Della Puspita dengan nomor induk mahasiswa 2230206050 dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang angkatan 2022. Perkenalkan, ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pradina Sari dengan nomor induk mahasiswa 1930206103 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni dengan nomor induk mahasiswa 2220206028 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2022. Baiklah, di sini kami akan memaparkan 5 buah soal penyelesaian trigonometri sebagai tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah trigonometri, dan simak untuk selanjutnya. Hai, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul pada abad 3 Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Trigonometri dalam bahasa Yunani sendiri artinya adalah ukuran dalam segitiga. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh seorang astronom dan matematikawan asal Khorasan, Persia bernama Al-Mawarzi, atau lebih lengkap bernama Ahmad Ibnu Abdullah Habas Hasib Mawarzi. Konsep trigonometri Al-Mawarzi ini berhasil menjelaskan tentang rasio trigonometri, yakni seperti sinus, kosinus, tangan, dan kotangan. Padahal trigonometri memang banyak manfaat bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu penting untuk mempelajari trigonometri secara lebih mendalam. Demikian kami akan membahas 5 buah soal penyelesaian trigonometri. Baiklah, saya di sini akan membahas contoh soal aturan sinus. Sebelum masuk ke contoh soal, kita pahami dulu rumus aturan sinus, yaitu saling berhadapan. Misalnya, ada segitiga sembarang A, B, C. Lalu, perhatikan sudut A berhadapan dengan sisi A kecil, terus sudut B berhadapan dengan sisi B kecil, dan sudut C berhadapan dengan sisi C kecil. Dari segitiga ini berlakulah aturan sinus, yang dimana aturannya A kecil dibagi dengan sin A sama dengan B kecil dibagi dengan sin B sama dengan C kecil dibagi sin C. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan nilai X pada gambar segitiga di bawah ini. Diketahui dari gambar segitiga PQR dengan panjang sisi miring 8 cm, lalu sudutnya 30 derajat. Tentukan nilai X-nya. Ingat ya, di awal kata kuncinya yaitu saling berhadapan. Maka kita ketahui sisi X berhadapan dengan sudut P yaitu 30 derajat. Maka kita tulis X bersin 30 derajat. Sama dengan, kita perhatikan lagi sisi yang lain yang diketahui yaitu sisi terpanjang yaitu 8 cm. Sudut yang berhadapan dengan sisi miring ini yaitu sudut Q, yaitu sudut Q ini merupakan sudut siku-siku dan besarnya yaitu 90 derajat. Maka kita tulis 8 per sin 90 derajat. Selanjutnya, sin 30 hasilnya yaitu 1/2. Maka kita tulis X per 1/2 sama dengan sin 90 derajat hasilnya yaitu 1. Maka di sini kita tulis 8 per 1. Nah, sekarang kita kali silang saja. Kita peroleh nilai X sama dengan 1/2 dikali 8 hasilnya yaitu 4. Maka jadilah itu 4 per 1. Maka hasil nilai X yaitu 4 dibagi 1 sama dengan 4. Satuannya yaitu cm. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagaimana sih menghitung identitas trigonometri jumlah dan selisih dua buah sudut. Di sini ada sebuah rumus. Apabila kita ingin mencari sin alfa ditambah beta, maka rumusnya itu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Lalu apabila kita akan mencari sin alfa dikurang beta, maka sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Lalu kita akan mencari sebuah cos alfa ditambah beta. Itu rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa sin beta. Lalu untuk bagaimana sih cos alfa dikurang beta? Maka rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Lalu bagaimana untuk tan alfa ditambah beta? Lalu yaitu dengan menggunakan rumus tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Lalu bagaimana untuk tan alfa dikurang beta? Lalu ini dia caranya, yaitu tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Baiklah, di sini akan ada 2 buah soal pembahasan tentang identitas trigonometri penjumlahan dan selisih 2 buah sudut. Yaitu seperti soal di bawah ini, jika cos alfa sama dengan 1/3 akar 6 dan tan beta sama dengan 1/3 dengan alfa dan beta itu adalah sudut lancip.
hitunglah nilai sin alfa plus beta. Kita akan menggambarkan sebuah segitiga dengan tan itu adalah desa, depan dan samping. Nah, depan dan samping berarti untuk depan itu adalah 1 dan sampingnya adalah 3. Kan sudah diketahui tan beta sama dengan AB per BC. Sama dengan, untuk menghitung bagian sisi miring itu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akan didapatkan akar 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 1 itu adalah akar 10. Lalu di sini sudah diketahui sisi miring adalah akar 10. Maka kita akan mendapatkan sin beta, yaitu demi depan dan miring. Depannya itu tadi adalah 1 dan sisi miringnya adalah akar 10. Jadi 1 per akar 10. Lalu kita juga akan mendapatkan cos beta, di mana yaitu cos itu sami, samping dan miring. Sami dan miring. Sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah akar 10, dan cos beta akan mendapatkan yaitu 3 per akar 10. Nah, di situ diketahui yaitu cos alfa, di mana cos alfa itu tuh adalah sami, samping dan miring. Maka yang belum diketahui adalah bagian depan. Lalu kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akan mendapatkan hasil akar 3 pangkat 2 dikurang akar 6 pangkat 2 sama dengan akar 9 dikurang 6 sama dengan akar 3. Lalu bagian depannya menghasilkan nilai yaitu akar 3, maka diketahui sin alfa sama dengan akar 3 per 3 dan cos alfa yaitu akar 6 per 3. Sudah diketahui semua kan untuk sin beta, cos beta, sin alfa, cos alfa. Kita akan mudah untuk menghitung sin alfa ditambah beta. Nah, kita ingat tadi sin alfa plus beta itu rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka kita memasukkan nilainya satu per satu, yaitu untuk sin alfa yaitu akar 3 per 3, dan untuk cos beta yaitu 3 per akar 10, dan untuk cos alfa yaitu akar 6 per 3, dan untuk sin beta yaitu 1 per akar 10. Kita dapat menghitung yaitu akar 3 dikali 3 menghasilkan 3 akar 3, dan 3 dikali akar 10 maka mendapatkan hasil 3 akar 10 ditambah akar 6 dikali 1 yaitu akar 6, dan 3 dikali akar 10 yaitu 3 akar 10. Maka kita dapat menjumlahkannya yaitu 3 akar 3 ditambah 6 per 3 akar 10. Maka itu dirasionalkan dengan mengalihkan akar 10 per akar 10. Maka 3 akar 3 dikali akar 10 akan mendapatkan hasil yaitu 3 akar 30, dan untuk akar 6 dikali akar 10 yaitu akar 60, dan untuk 3 akar 10 dikali 10 itu akan mendapatkan 30. Inilah penyelesaian dari soal di atas yang akan didapatkan yaitu 3 akar 30 ditambah akar 60 per 30. Baiklah, ini soal kedua dari pembahasan penjumlahan dan selisih dua sudut. Di sini soalnya yaitu diketahui sin X sama dengan 3 per 4 dan cos Y sama dengan 12 per 13. Diketahui X sudut tumpul dan Y adalah sudut lancip. Di mana di sini disuruh menghitung tan X plus Y. Dimana di sini untuk menghitung tan X plus Y itu kita harus mencari nilai tan X dan tan Y. Awal mula kita menggambarkan sebuah segitiga untuk mencari tan X. Awal pertama kita kan diketahui adalah sin X sama dengan 3 per 4. Sin itu demi, depan dan miring. Depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Nah, 3, 5 itu adalah triple Pitagoras. Sehingga untuk sisi alasnya itu adalah 4. Maka dapat diketahui untuk tan X, tan itu kan desa, depan dan samping. Untuk depannya adalah 3 dan sampingnya adalah 4. Nah, tadi sudah diketahui untuk tan X itu adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu berada di kuadran kedua. Maka nilai tan X itu minus. Jadi untuk tan X itu sama dengan min 3 per 4. Lalu yang kedua kita menggambarkan sebuah segitiga dengan sudut cos Y. Di sini kita akan mencari nilai tan Y. Nah, yang diketahui kan adalah cos Y. Cos Y itu bernilai 12 per 13. Ingat, cos itu sami, samping dan miring. Maka untuk nilai sampingnya adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Maka kita mencari nilai tingginya atau sisi depannya. Maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Akar dari 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 sama dengan
akar 169 dikurang 144 menghasilkan nilai yaitu akar 25. Nah, akar dari 25 itu kan 5. Maka untuk sisi depannya itu adalah 5. Maka untuk tan Y adalah desa. Depannya tadi 5 dan sisi sampingnya yaitu 12. Maka untuk tan Y adalah 5/12. Kemudian, tadi sudah diketahui untuk nilai tan X dan tan Y. Ingat, untuk menghitung nilai tan X plus Y itu menggunakan rumus, yaitu tan X ditambah tan Y per 1 dikurang tan X dikali tan Y. Sehingga kita dapat memasukkan nilainya satu per satu, yaitu untuk nilai tan X itu min 3/4 dan tan Y adalah 5/12. Dibagi 1 dikurang min, untuk tan X tadi kan min 3/4 dan tan Y adalah 5/12. Nah, lalu kita dapat menghitungnya, menghasilkan nilai yaitu untuk min 3/4 ditambah 5/12 itu tidak bisa dihitung secara langsung karena penyebutnya belum sama, sehingga tidak dapat dihitung, yaitu menghasilkan nilai yaitu min 3/4 ditambah 5/12. Nah, untuk 1 dikurang min 3/4, min kali min itu plus, sehingga untuk 3 dikali 5 itu adalah 15 dan 4 dikali 12 itu 48. Agar mudah untuk menghitungnya, sama-sama dikali dengan 48/48. Nah, untuk min 3/4 dikali 48 menghasilkan min 36, dan untuk 5/12 dikali 48 itu adalah 20. Nah, untuk 1 dikali 48 menghasilkan nilai 48, dan untuk 15/48 menghasilkan nilai 15. Nah, di sini kita dapat menghitungnya, yaitu min 36 ditambah 20 itu adalah min 16, dan untuk 48 ditambah 15 adalah 63. Sehingga untuk nilai tan X plus Y itu adalah min 16/63. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan himpunan penyelesaian persamaan pada trigonometri. Di sini ada rumus umum pada persamaan trigonometri, yang dimana sin X sama dengan sin alfa, yang dimana X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Lalu cos X sama dengan cos alfa, yang dimana X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Lalu tan X sama dengan tan alfa, yang dimana X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Lalu di sini ada identitas pada trigonometri. Tadi sudah diketahui bahwa sin X itu sama dengan sin alfa, yang dimana X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Lalu di sini ada soal yang diketahui, yaitu 2 sin 2x sama dengan akar dari 3, yang dimana x itu 0 derajat sampai 360 derajat. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu sin 2x sama dengan akar dari 3 itu per 2. Jadi 2 itu pindah ruas. Lalu sin 2x sama dengan 1/2 akar 3. Lalu sin 2x sama dengan 1/2 akar 3 itu kita jadikan sin 60 derajat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yang dimana x itu 2x sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 2. Jadi di sini kita bagi 2 karena kan kita mencari x-nya saja, bukan 2x. Jadi dibagi 2. Lalu didapatkan X sama dengan 60 derajat dibagi 2, itu hasilnya 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2, yaitu 180 derajat. Atau 2X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita bagikan 2 juga seperti yang pertama tadi, yaitu 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 2, yaitu didapat 120 derajat dibagi 2 yaitu 60 derajat, K dikali 360 derajat dibagi 2 yaitu 180 derajat.
Lalu kita masukkan nih untuk kebersamaannya, yang dimana X sama dengan 60 derajat ditambah K itu kita masukkan dari angka 0. Jadi 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya 60 derajat, yaitu memenuhi. Lalu yang kedua 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 240 derajat. Itu sudah tidak memenuhi ya. Lalu yang ketiga itu dikalikan 2, jadi 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat yaitu 420 derajat. Lalu masukkan lagi dengan nilai K-nya itu 0, dan jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, itu hasilnya 30 derajat. Untuk K1 itu 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat yaitu 210 derajat. Lalu untuk K yang kedua itu 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, hasilnya 390 derajat. Yang dimana didapatkan himpunan penyelesaian dari soal tersebut yaitu 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Baiklah, untuk soal yang kedua pada identitas trigonometri yaitu kita gunakan cos. Yang dimana perlu kita ketahui juga cos X itu sama dengan cos alpha, yang dimana X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alpha ditambah K dikali 360 derajat. Lalu pada soal 2 cos 2X sama dengan min 1 dengan X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk penyelesaiannya seperti tadi, cos 2X sama dengan min 1 per 2. Kenapa 2? Karena dia pindah luas dari 2 cos menjadi per 2. Lalu cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Kita jadikan cos. Lalu 2X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita untuk mendapatkan hasilnya kita bagi juga seperti tadi, karena rumus umumnya itu cuma kita cari X-nya saja, bukan 2X. Lalu kita bagi 2. Jadi X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 2. Yang didapat 120 derajat dibagi 2 yaitu 60 derajat, ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2 itu 180 derajat. Lalu untuk 2X sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini kita bagikan juga, min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 2 juga. Hasilnya min 120 derajat dibagi 2 yaitu min 60 derajat, 360 derajat dibagi 2 yaitu 180 derajat. Jadi hasilnya X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Lalu kita menggunakan persamaan dari 0, yang dimana K itu mulai dari 0, sehingga X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya itu 60 derajat. Terus lalu yang satu itu 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat yaitu 240. Lalu yang kedua sama saja seperti tadi, 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat yaitu hasilnya 420 derajat. Lalu X sama dengan min 60 derajat, karena ini rumus ada 2 jadi kita 2 juga. X sama dengan min 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat yaitu min 60 derajat. Lalu yang pertama, yang ke satu, X sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat yaitu 120 derajat. Yang kedua, min 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat hasilnya 30 derajat. Yang ketiga, min 60 ditambah 3 dikali 180 derajat hasilnya 480 derajat. Lalu didapatkan hasil himpunan yaitu 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 300 derajat. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.